Ibnu Nuwais rahimahullah taala menyampaikan, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala an, dari Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza anfaqa rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah, muttafaqun alaih. Jika seseorang menafkahi keluarganya dengan sebuah nafkah dan ia niatkan untuk mengharapkan pahala, atau dia harapkan pahala dari nafkahnya tersebut, fahiya lahu sadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, kembali kita disuguhkan hadis yang penting dalam bab sedekah. Hadis Abu Mas'ud Al-Badri, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah yang diberikan, nafkah yang diberikan oleh seseorang ke keluarganya, maka dengan catatan ihtisab, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Dia mendapatkan pahala sedekah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, simple, sederhana, dan syarat akan makna. Kita masuk ke pelajaran dan fawaid, hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa menanamkan rasa cinta dan rahmat dalam rumah tangga kita. Jadi Rasulullah mengajarkan kita hal-hal atau kiat-kiat yang apabila kita kerjakan, itu akan tumbuh rasa cinta, rasa sayang di antara anggota keluarga. Hadirin, tidak diragukan lagi jika suami atau ayah menafkahi keluarganya, maka bukan hanya ia memberikan makanan atau minuman atau pakaian, tapi ia sedang membangun rasa cinta di tengah-tengah keluarganya, membangun pondasi kasih sayang di tengah-tengah keluarganya. Karena ini bukan tentang uang seringkali, ini tentang perhatian, ini tentang tanggung jawab, ini tentang rasa dijaga, dilindungi, diperhatikan, disupport, ditumbuhkan, dan lain sebagainya. Maka ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan primer seseorang, sandang, pangan, papan gitu. Ya, itu penting. Namun jauh lebih dalam dari itu, ini tentang rasa cinta dan rasa sayang. Makanya banyak kasus, banyak istri yang terharu ketika suaminya memberikan nafkah, padahal nafkah itu nggak cukup buat kebutuhan primer sang istri. Tapi kenapa istrinya terharu? Karena dia merasa disayang dan diperhatikan, dia merasa dijaga walaupun nggak cukup, karena dia tahu suaminya udah berjuang, suaminya udah berusaha, suaminya memperjuangkan dirinya. Itu kan mahal ya bagi wanita, bagi anak, bagi keluarga, bagaimana dia diperjuangkan. Adapun nominal, dia tahu suaminya udah berusaha dan itulah yang diberikan oleh Allah SWT pada hari itu. Adapun angka, dia tahu bahwa Allah SWT yang memutuskan apa dilapangkan atau disempitkan pada hari itu. Tapi dia tahu yang pastinya dia diperjuangkan oleh suaminya, dan itu pesan yang sangat mahal. Dan kalau kita laki-laki nggak percaya, coba tanya istri kita, coba tanya anak-anak, lalu bandingkan perasaan seorang istri dengan ngelihat suaminya santai,
nggak kerja, tidur-tiduran, dan akhirnya nggak memberikan nafkah bagi dia. Syattani baina musyarrikin wa mugharibi, beda antara timur dan barat, kata para ulama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini tentang rasa cinta dan kasih sayang, dan ini yang ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kita menyadari hal ini. Ini bukan tentang masalah uang semata, ini masalah fondasi di dalam rumah tangga dan fondasi di dalam keluarga. Itu pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang kedua, bahwa nafkah yang diberikan oleh suami ke istri lagi-lagi itu sangat berpahala, pahala besar. Jadi akan memberikan pahala kepada yang memberikan nafkah, dengan syarat ihtisab, makanya yahtasibuha. Jadi kalau kita ingin setiap nafkah kita melahirkan pahala besar, maka syaratnya ketika kita memberikan nafkah, kita ihtisab. Dan apa arti ihtisab? Secara umum arti ihtisab adalah niat dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Niat mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, salah satu ulama mazhab Syafi'i, ihtisab itu talaban lil ajri la liqasdi akhar min riya'i aw nahwi. Ihtisab itu mengharapkan pahala dan bukan karena niat lain seperti riya, pengen dipuji dan lain sebagainya. Jadi mengharapkan pahala, sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, mengharapkan wajah Allah, maka dia dapat pahala ketika dia memberikan nafkah. Dan ini penting, hadirin sekalian. Jadi memberikan nafkah atau memberikan nafkah yang akan melahirkan pahala demi pahala bukan sebatas memberikan jumlah tertentu, bukan sebatas diberikan secara bebas. Tidak semua nafkah melahirkan pahala. Itu hal penting. Tidak semua nafkah membuat kita mendapatkan pahala. Karena nafkah yang membuat kita mendapatkan pahala adalah nafkah yang kita berikan dengan niat mengharapkan pahala dan mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana hadis Abu Mas'ud dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa demikian? Karena sebagian pihak itu memberikan nafkah bukan karena mencari wajah Allah, tapi sebatas karena harga diri laki-laki. Masa laki-laki nggak memberikan nafkah? Ini muka mau taruh di mana? Jadi dia memberikan nafkah sebatas harga diri laki-laki, gengsi, diremehkan oleh keluarga istri karena mungkin dia berangkat dari keluarga sederhana, keluarga dengan ekonomi rendah, lalu dia maju ke wanita yang ekonominya kuat, dinikahkan sama calon mertuanya, tapi diremehkan oleh mayoritas keluarga istri. Maka dia menyampaikan, saya akan buktikan sama keluarga istri saya akan, bahkan bukan hanya kasih ke istri, seluruh keluarga saya akan kasih nanti. Tapi hanya untuk pembuktian saja, nggak ada mengharapkan wajah Allah, nggak ada mencari atau mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dikhawatirkan nafkahnya tidak mendapatkan apapun, nggak ada pahala. Kalau kita ingin pahala dalam nafkah kita, dan kalau kita ingin pahala setiap hari saat kita mencari nafkah, maka hendaknya kita mencari wajah Allah dan mencari surga Allah tabaraka wa ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar gengsi, pride,
harga diri laki-laki, atau ingin dikenang sebagai pahlawan oleh anak-anaknya. Ada sebagian kita ingin seperti itu, ingin terlihat sebagai pahlawan di hadapan keluarga, di hadapan anak, di hadapan cucu, di hadapan cicit, dan lain sebagainya. Hadirin Allah muliakan, memang memberikan nafkah bukan masuk ke bab, atau rumah tangga itu bukan masuk ke bab ibadah mahdhah. Namun alangkah indahnya jika kita tetap dengan tujuan dasar kita, yaitu menjadi hamba daripada menjadi pahlawan atau menjadi hero dan seterusnya. Nabi kita SAW saja ketika ada yang menyematkan hal-hal di dalam diri beliau, beliau katakan, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah, titik. Jadi kita memberikan nafkah mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu poin penting. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini memberikan edukasi dan pendidikan kepada kita bahwa orang beriman itu ketika mencari nafkah itu suasana hatinya itu suasana positif, suasana optimis, bukan mencari nafkah dengan perasaan di bawah tekanan, under pressure dan seterusnya. Enggak. Orang beriman itu ketika cari nafkah, dia itu optimis, dia itu semangat gitu. Kenapa? Karena ihtisab. Kita tahu salah satu makna ihtisab adalah makna-makna di atas. Hadirin, ihtisab itu berharap. Coba ingat-ingat waktu hadirin misalnya ke KUA dulu dengan harapan menikahi seorang wanita, semangat atau lemes? Orang tuh kalau ngerjain sesuatu dengan harapan tuh semangat, hadirin. Ihtisab tuh harapan. Makanya sebagai ulama ketika menjelaskan ihtisab kan menjelaskan tentang ada harapan, ada optimis, senang, gembira. Itu ihtisab. Jadi bukan lesu gitu, aduh berat mas hari gini mas, susah deh. Belum ada mas, udah mau zuhur nih, masih sepi. Coba evaluasi lagi apa niat kita. Orang tuh kalau niatnya cari pahala, cari wajah Allah, berharap kepada Allah. Hadirin, kita kalau punya hubungan bisnis dengan orang yang paling kaya di Jakarta dan yang paling baik di Jakarta, dalam kondisi saat ini kondisi nggak mudah bagi banyak kita, kondisi berat. Tapi kalau misalnya kita dapat kesempatan berinteraksi bisnis sama orang yang paling kaya di Jakarta dan paling baik di Jakarta, kira-kira kita semangat apa enggak? Ada lesu? Ada berat mas? Aduh, aku ini bukan siapa-siapa mas, pernah bilang enggak. Kenapa? Oh, kita berinteraksi dengan orang paling kaya dan paling baik dan paling jago dalam bisnis, optimis kita, insya Allah goal ini masih goal, dan saya yakin nggak akan dizolimi. Kenapa? Karena dia paling baik, dia paling bertakwa, dia paling kaya lagi, bisnisnya paling jago. Mana ada pesimis? Kalau kita berinteraksi, yang ada harapan demi harapan. Hadirin, fanilahil mathalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah al-Ghani, Allah al-Muhsin, Allah ar-Rahmanur Rahim. Kondisi sedang sulit, tapi bukankah karunia Allah sangat luas? Dan Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pada siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Oleh karena itu, orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ngaji, orang-orang yang mengkaji
Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW itu akan terlihat dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari nafkah, dia nggak akan mumet, dia nggak akan kusut. Lo kusut banget sih hari ini. Iya, gue belum laku-laku nih. Coba evaluasi apa yang kita harapkan. Apakah benar-benar kita ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebatas mengharapkan dagangan laku, atau kita mengharapkan karunia Allah, rahmat Allah. Hadirin, apa nggak sulit bagi Allah? Atau apakah sulit ya? Apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah buka pintu rezeki kita dari sisi lain. Anggap aja 3 bulan ini jualan kita nggak laku-laku sama sekali. Tapi Allah nggak. Tapi di waktu yang sama ternyata 3 bulan ini istri dia hamil positif. Lalu setelah 9 bulan lebih melahirkan, dan anak itu jeniusnya minta ampun, dan fitrahnya baik nanti ke depan, dan Allah takdirkan itu jembatan rezeki buat orang tuanya. Dan kalau di total nantinya itu omset per bulan gak ada apa-apanya dibanding rezeki yang Allah titipkan ke nih anak. Makanya manusia itu seringkali melihat kehidupannya dengan kebodohannya, bukan dengan imannya. Makanya pesimis, lemas, gak bergairah. Oh, berat, aku harus kerja apa lagi, aku harus usaha apa lagi, gagal terus. Mungkin bukan usahanya dirubah, tapi niatnya dirubah, harapannya dirubah, ketakwaan yang diperbaiki. Wallahu ta'ala alam bisawab.